Halo Sobat Link Society, kali ini kita akan membahas mengenai efektivitas komunikasi interpersonal. Penasaran? Yuk simak yang berikut. Terdapat 5 kualitas umum dari efektivitas komunikasi interpersonal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif. Dan yang kelima, kesetaraan. Efektivitas komunikasi interpersonal. Efektivitas dalam komunikasi interpersonal dimulai dari 5 kualitas umum yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama adalah keterbukaan atau openness. Keterbukaan ini mengacu pada 3 aspek. Yang pertama, komunikator interpersonal yang efektif, yang dimana komunikator harus berkomunikasi secara terbuka kepada orang yang diajak berinteraksi, serta bersedia untuk mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan. Yang kedua, ketersediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur, yang dimana orang yang diajak berkomunikasi bereaksi dengan kritis, spontan, serta cepat tanggap dengan pembicaraan yang sedang dibahas. Dan yang ketiga, kepemilikan perasaan dan pikiran, yang dimana komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang dilontarkan memang sesuai dengan apa yang ingin diungkapkan, serta harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diungkapkan kepada lawan bicara. Empati. Henry Bahrak mendefinisikan empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu melalui kacamata orang lain itu. Bersimpati di pihak lain adalah merasakan bagi orang lain atau merasa ikut bersedih. Sedangkan berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya, berada di kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama. Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Kita dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non-verbal. Sikap mendukung, supportiveness. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung atau supportiveness. Suatu konsep yang perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jack Gibb. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap yang pertama, deskriptif bukan evaluatif. Yang kedua, spontan bukan strategis. Dan yang ketiga, profesional bukan sangat yakin. Sikap positif, positiveness. Setidaknya, terdapat 2 cara dalam mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, menyatakan sikap positif. Yang kedua, secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Selanjutnya, sikap positif mengacu pada sedikitnya 2 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sikap positif dalam komunikasi, karena tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang menikmati interaksi atau bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi. Selanjutnya ada kesetaraan atau equality. Dalam komunikasi harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak yang terlibat komunikasi sama-sama bernilai dan berharga. Ini berarti bahwa kedua pihak memiliki sesuatu yang penting untuk dapat disumbangkan dalam komunikasi. Perlu diketahui bahwa kesetaraan tidak mengharuskan kita untuk menerima dan menyetujui segala perilaku verbal atau nonverbal pihak lain. Menurut pemaparan Carl Rogers, kesetaraan dalam komunikasi meminta kita untuk dapat memberikan penghargaan positif tak bersyarat pada orang lain. Sekian video penjelasan mengenai efektivitas komunikasi interpersonal. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Sekian